Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 disampaikan oleh Dudi Sudrajat SPD dengan materi menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Novel adalah suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Unsur pembangun novel terdiri dari dua, A. Intrinsik, B. Ekstrinsik, yang termasuk kepada intrinsik. Tema. Apa itu tema? Tema adalah merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Alur atau plot. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. 3. Latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selain itu juga merupakan pelukisan tempat, waktu, dan situasi atau suasana terjadi suatu peristiwa. 4. Sudut pandang. Unsur intrik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Penokohan. Dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu corak dalam penulisan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. 5. Amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembacanya yang terkandung di dalam cerita novel. B. Unsur intrinsik yang termasuk kepada unsur intrinsik. Yang pertama, latar belakang pengarang. Ini sangat mempengaruhi terhadap hasil karyanya. Kedua, keadaan lingkungan pengarang juga sangat mempengaruhi ke dalam hasil karya, bentuk karya sastranya. 3. Nilai-nilai. Nilai-nilai yang ada dalam novel bisa berupa nilai budaya, sosial, agama, pendidikan, dan lain-lain. Keempat, pandangan hidup suatu bangsa. Pandangan hidup suatu bangsa di dalamnya terkait budaya dari si pengarang itu sendiri. Ini sangat mempengaruhi ke dalam hasil karyanya. Menafsirkan pandangan pengarang adalah upaya menangkap maksud, mengartikan dan menjelaskan konsep yang dimiliki pengarang dalam menanggapi dan menerangkan masalah dalam kehidupan yang terdapat dalam novel. Hal ini pembaca harus mampu menangkap bagaimana si pengarang di dalam menafsirkan pandangan pengarang dalam sebuah novel. Seperti yang akan disampaikan contohnya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Contoh, pandangan pengarang novel dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek sosial, keagamaan, dan budaya. Pandangan pengarang dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dilihat dari aspek sosial adalah lingkungan sosial masyarakat yang lebih cenderung ke arah ronggeng. Nah, di mana cerita yang ada di dalam Ronggeng Dukuh Paruk menceritakan suatu desa pedesaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.